Rencana Partai Amanat Nasional dan Partai Golongan Karya untuk bergabung ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya nampaknya akan segera terwujud. Koalisi Kebangsaan Indonesia Raya atau KKIR digawangi oleh Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa PKB memang sudah terbentuk sejak lama dan mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai calon presiden, sedangkan urusan calon wakil presiden diserahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin. Sementara itu, PAN dan Golkar sebelumnya sudah tergabung dalam koalisi, yaitu Koalisi Indonesia Bersatu bersama Partai Persatuan Pembangunan P3. Lantas, apakah nantinya 4 partai akan terbentuk dalam satu koalisi besar permanen yang terdiri dari Partai Golkar, PAN, Gerindra, dan PKB? Mungkinkah keempat partai tersebut sepakat dan semakin memantapkan dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024 mendatang? Tim TV One mengabarkan. Benarkah dua partai parlemen yang akan mendukung Prabowo itu adalah Golkar dan juga PAN? Kita akan membahas mengenai hal ini dengan beberapa narasumber. Sudah ada Mas Adi Praitno, analis politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selamat pagi Mas Adi. Assalamualaikum Mas Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Rati, Fadil. Pagi. Kemudian juga ada Bang M. Sarmuji, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur. Selamat pagi Bang Sarmuji. Assalamualaikum Bang Sarmuji. Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat pagi. Ya, kemudian Pagi, Pak juga Yandri. ada Bang Yandri Susanto, Wakil Ketua Umum PAN. Disapa dulu. Selamat pagi Bang Yandri. Pagi Bang Yandri. Pagi, saya langsung mau ke Bang Yandri dulu. Ya, Bang Yandri benar, ini Golkar dan juga PAN akan mendukung Prabowo dan deklarasinya pada hari ini, kabarnya. Ya, kemarin kita diberitahu oleh Ketua Umum PAN, Bang Zulkifli Hasan, bahwa hari ini akan ada pertemuan antara PAN dengan Gerindra. Agendanya ya silaturahmi dan secara khusus tentu nanti Ketua Umum yang akan menyampaikan sikap PAN terhadap koalisi dalam menghadapi kontestasi Pilpres tahun 2024. Karena PAN sudah menyerahkan kepada Ketua Umum untuk berkoalisi dengan siapa dan diusung capres maupun cawapresnya itu diserahkan kepada Bang Jul. Jadi betul hari ini PAN akan bertemu dengan Gerindra dalam rangka membangun komunikasi silaturahmi untuk menuju kontestasi Pilpres 2024. Tapi apakah sikap PAN bergabung dengan Gerindra atau tidak itu nanti Ketua Umum yang akan menyampaikan, karena sekali lagi PAN sudah memberikan mandat penuh kepada Ketua Umum PAN dalam Rakernas tahun lalu. Itu Mbak Rati. Ya, agak berat sepertinya Bang Yandri pagi ini mengatakan yang sangat terang benderang begitu ya. Tapi kalau saya mengutip kader PAN juga nih, Saleh Daulay ya, akar rumput PAN lebih nyaman memilih bersama dengan Prabowo Subianto. Itu bisa dipertanggungjawabkan nggak itu kira-kira Bang Yandri? Mas Arif, sekarang PAN itu memang tinggal dua, Ganjar atau Prabowo. Kalau mau jujur, memang betul di internal PAN lebih cenderung kepada Pak Prabowo. Tapi sekali lagi, sikap resmi PAN itu kan harus ada, dan yang berhak menyampaikan sikap resmi itu adalah Ketua Umum. Jadi tentu kami akan menunggu keputusan dari Ketua Umum. Kami akan sami'na wa ta'na apapun yang diputuskan oleh Ketua Umum. Tapi bahwa kecenderungan kepada Prabowo ya kami akui. Baik, Bang Yandri, walaupun kita masih menunggu begitu ya nanti pernyataan resmi dari Ketua Umum Partai PAN, tapi apakah pertanyaan begini, apakah memang selain juga arahan koalisi kemana, apakah sudah ada nama-nama cawapres yang akan disodorkan juga oleh PAN kepada KKIR begitu Bang? Kalau itu dari awal kami sudah menyodorkan nama Erick Thohir untuk diusung sebagai bakal calon wakil presiden, karena Pak Erick Thohir ini dalam hal elektabilitas melalui beberapa lembaga survei yang tertinggi sekarang. Jadi yang kami tawarkan ini bukan kaleng-kaleng, tapi insya Allah siapapun yang mengambil Erick Thohir itu akan memenangkan kontestasi Pilpres tahun 2024. Nah ini yang kami akan tawarkan kepada
eh, pasangan calon presiden yang akan bertarung atau mengikuti kontestasi tahun 2024. Jadi di PAN satu nama yaitu Erick Thohir. Nggak mau ngajak ngopi-ngopi dulu yang di Pamekasan gitu loh. Kan di bagian atas layar ini kan ada Bang Sarmuji, ajak ngopi dulu lah, iya kan? Jangan baru naik ke atas bus, antriannya ke paling belakang, mintanya turun duluan gitu loh Bang Yandri. Enggak, karena PAN ini sohib berat Golkar, masih tergabung dalam KIB. Golkar juga paham kami mengusung Pak Erlangga dan itu kita hormati. Caimin diajukan oleh PKB, kemudian partai lain juga mengajukan ada Sandiaga Uno. Jadi ini kita berlomba-lomba untuk memunculkan putra terbaik bangsa, sehingga pasangan atau calon presiden yang akan berkhidmat untuk menjadi calon presiden itu tidak kekurangan bakal calon wakil presiden. Jadi ada Pak Erlangga, ada Caimin, ada Sandiaga Uno di sebelah Ganjar, ada Erick Thohir yang diusung oleh PAN, ada Pak Mahfud, ada lain juga banyak, ada Khofifa. Jadi saya kira ini kegembiraan buat kita, siapapun nanti yang diputuskan yang diantar ke KPU, ya itulah yang akan ditawarkan kepada rakyat. Gitu. Baik, saya mau ke Bang Sarmuji nih, Bang, mengutip pernyataan dari Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Yoyo Hadikusumo menyebutkan Partai Golkar dan juga PAN bakal mendukung kakaknya Prabowo Subianto di Pilpres 2024 atas restu Pak Jokowi. Nah, dari Golkar sendiri, apakah memang sudah ada clear arahan ke situ? Satu nih. Kalau dari Gerindra sudah ada spill-spillnya soalnya. Sejak awal kami Golkar Jatim itu mendorong memang untuk melihat gelagat, gestur dari Pak Jokowi ya. Pak Jokowi gelagatnya kemana, itu kami mengusulkan pada Ketua Umum supaya lebih mengarah ke sana. Kita ini kan orang Jawa, sebagai orang Jawa harus bisa merasakan tanpa menyentuh. Gitu. Kira-kira itu yang sekarang sedang dilakukan oleh Ketua Umum kami. Pak Ketua Umum kami sedang merasakan kira-kira arah politik Pak Jokowi itu kemana. Dan yang ditangkap oleh Ketua Umum sepertinya ini, dalam pandangan saya, itu adalah ke Pak Prabowo. Kenapa Golkar Jatim bersikap seperti itu, mengusulkan seperti itu, bukan karena kita tergantung dengan sikap politik penguasa, bukan. Tetapi kita memandang endorsement dari Pak Jokowi itu efektif untuk meningkatkan elektabilitas calon presiden. Dan hari ini, insya Allah, ini tidak mendahului, insya Allah akan ada pertemuan antara Pak Prabowo, Pak Ketua Umum kami, lalu mungkin juga Pak Zulkifli Hasan, untuk berembuk tentang arah koalisi ke depan. Sikapnya nanti seperti apa kita tunggu, nggak akan lama lagi. Tapi memang Golkar Jatim termasuk yang menyebut supaya arahnya ke Pak Prabowo. Berarti bisa dikatakan akar rumput Partai Golkar adalah ke Prabowo Subianto, begitu? Ya, Pak Prabowo kira-kira yang paling punya chemistry terhadap akar rumput Partai Golkar. Ini bukan hanya persoalan figur, tetapi persoalan kenyamanan secara ideologis. Pak Prabowo adalah alumni Golkar, dan karena itu secara ideologi nggak akan jauh-jauh dari Golkar. Bagaimanapun Pak Prabowo lahir dari perkaderan Partai Golkar, dan pasti di dalam darahnya juga mengalir darah Golkar. Kira-kira itu semangat yang mau kita bangun. Kalau kita mendukung Pak Prabowo, akan ada kenyamanan psikologis sekaligus kenyamanan ideologis. Apakah ini sekaligus juga mengartikan bahwa sudah tidak ada lagi balasan dari kiriman bunga kepada Mbak Puan Maharani beberapa waktu lalu mungkin? Kiriman bunga itu simbol persahabatan. Persahabatan itu bisa saja tidak dilanjutkan dalam persahabatan politik. Tetapi secara pribadi, Mbak Puan dan Ketua Umum kami sangat dekat. Ibu Megawati dengan Ketua Umum kami sangat dekat. Dan kita pastikan pilihan politik ini tidak akan menghancurkan persahabatan yang sudah kita bangun. Baik. Pak Sarmuji, kan sempat kita dengar ada tim teknis penjajakan Golkar dan juga PDIP. Nah, itu nantinya akan seperti apa dong? Setiap kita bertemu dengan partai politik, pasti akan ada penghubung. Dan itu biasa saja. Kepada PKB pun ada penghubung.
kepada Pak Prabowo juga ada penghubung, kepada PAN termasuk dalam KIB juga ada penghubung, kepada PDI juga ada penghubung. Jadi itu sesuatu yang normal saja untuk menjajaki tindak lanjut, untuk menjajaki apakah ada tindak lanjut atau tidak. Tetapi putusan akhir tetap berada di Ketua Umum kami, Pak Erlangga Hartarto. Sebelum ke Mas Adi, sedikit ke Mas Yandri. Mas Yandri, kalau tadi Golkar terang-terangan, kemana arah Pak Jokowi tentu Golkar akan mengikuti. Kalau PAN juga demikian? Ya, kalau PAN ini kan dengan Pak Prabowo itu sudah 2 kali kami dukung. Jadi kalau nanti, sekali lagi ini Ketua Umum yang akan mengumumkan apakah benar kami ke Pak Prabowo atau tidak, ya tentu Pak Bang Jul yang akan mengumumkan ya dengan hasil pertemuan pagi ini. Tapi yang pasti PAN sudah 2 kali dengan Pak Prabowo, sudah sangat nyambung dan tidak ada masalah. Dan kami meyakini apa yang dilakukan langkah Bang Jul itu tentu sudah ada koordinasi dengan Pak Jokowi. Dan artinya dengan Pak Prabowo ini kalau mendukung yang sekarang, mendukung lagi, berarti hat-trick nih PAN mendukung Pak Prabowo, dan kami meyakini itu bisa menang. Tapi apakah benar PAN akan mendukung Pak Prabowo, ya tunggu saja nanti. Pagi jam 10 nanti akan ada pertemuan resmi antara Bang Jul, Pak Erlangga, Pak Prabowo. Yang menentukan politik 2020. Baik. Bang Yandri, Bang Sarmuji, kita dengar spill sedikit dari Adi Prayitno yuk. Apa yang akan dikatakan kepada 2 orang ini? Ya, bagi saya Bang Yandri ataupun Bang Sarmuji ini udahlah, yang ditunggu orang itu segera deklarasi dukung Prabowo. Yang jelas-jelas aja gitu ya. Yang jelas, kalau semua orang tahu bagaimana kecenderungan politiknya, basis konstituen, dan elit di internal mereka itu ya. Jadi pernyataan Bang Yandri sama Bang Sarmuji, kebetulan ini senior saya di HMI, Bang. Ini tidak memuaskan keinginan publik yang berharap udah memang hari ini ketemu dengan Gerindra, gitu ya, Mas, ketemu dengan Prabowo mau deklarasi, udah gitu aja kan sebenarnya yang ditunggu. Rumit-rumit amat gitu. Nggak perlu rumit-rumit, oh ini koalisi kebangsaan, oh ini penjajakan, oh udahlah itu omongan para pengamat aja. Kalau politisi ya kita tunggu itu sebenarnya adalah wah kapan ini deklarasi, ini barang. Karena apa? Kalau kita agak sedikit ada backgroundnya sedikit, pertemuan 4 partai ini kan bertemu di kantornya PAN beberapa waktu yang lalu. Saat itu hampir semua ketua umum mengatakan, satu, semua partai politik ini mengatakan berada di bawah satu komando Jokowi. Yang kedua, mereka itu mengatakan satu tarikan napas dengan Jokowi. Yang ketiga, keempat partai itu menyatakan satu orkestrasi di bawah politik Jokowi. Udah apalagi yang ditunggu, Pak? Ini tanda-tanda alam bahwa Golkar dan PAN kecenderungannya sampai hari ini 100% ke Prabowo Subianto. Tak perlu lagi yang ditutup-tutupi. Tinggal deklarasi. Makanya kemudian tidak mengherankan pertemuan Golkar PAN hari ini dengan Prabowo ini semacam soft launching atau semi launching sebenarnya dukungan kepada Prabowo Subianto. Yang akan terjadi hari ini. Iya, itu yang kemudian disebutkan. Kan ini sudah ramai dari semalam. Oh, ada pertemuan di Menteng, Golkar dan PAN akan merapat. Memang mungkin tidak akan ada deklarasi secara terbuka, tapi ini adalah 60% sebagai bentuk keseriusan bahwa mereka akan berkoalisi. Artinya udah bukan embrio tapi udah janin lah ini ya. Udah janin ini Pak, jangan sampai keguguran di tengah jalan aja maksudnya. Oke Mas Adi, tahan dulu ya, nanti kita akan sambung lagi ya di segmen berikutnya ya. Pemirsa, kita akan lanjutkan dialog sesaat lagi, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Mas Adi, walaupun memang belum secara terang-terangan ya, PAN dari Golkar juga menyatakan apakah hari ini deklarasi atau tidak. Tapi kalau Mas Adi melihatnya nantinya kalau masuk memang ke dalam KKIR atau mendukung Prabowo, posisinya akan seperti apa? Terus apakah masih utuh tuh koalisi yang ada saat ini? Atau gimana? Saya ingin komentar 2 hal. Pertama, kalau melihat kecenderungan rata-rata Golkar dan PAN ini bergabung dengan Prabowo Subianto, anggaplah begitu, tentu membawa satu proposal politik dong. Bang Yandri ngomong, ya siapapun capresnya Erick Thohir lah cawapresnya. Itu cawapres tertinggi. Betul, itu idealnya. Begitupun dengan Golkar. Ingat loh, hasil Munas Golkar beberapa tahun yang lalu tetap Erlangga Hartarto atau mungkin nama Ridwan Kamil yang coba untuk disorongkan. Itu kan proposal di atas kertas yang ditangkap oleh publik. Tapi ingat yang kedua, ketika Golkar dan PAN mengatakan di bawah komando Jokowi, bergabung dengan Prabowo bisa tanpa syarat, bisa tanpa Erick dan bisa tanpa Erlangga. Tergantung. Tapi kan kedua partai ini selalu di bawah orkestrasi, di bawah komando dan tegak lurus dengan Jokowi. Kalau Pak Jokowi bilang ya sudah bergabung aja tanpa apapun, ya selesai ini barang. Nah inilah yang sebenarnya ditunggu betul oleh publik. Tapi sekali lagi tentu saya tidak ingin menafikan bahwa partai itu punya independensi. Mereka punya kemandirian. Tapi publik juga tidak bisa menutup mata bahwa Jokowi itu diposisikan sebagai sosok yang
sikap ketajaman dan insting politiknya itu di atas rata-rata dan menjadi penentu soal siapa yang akan memenangkan pertarungan politik. Jadi bisa tanpa syarat atau dengan syarat. Yeah. Saya kecenderungannya yang kedua, tanpa syarat. Tanpa syarat. Tanpa syarat. Begitu Bang Sarmuji, Bang Yandri, saya ke Golkar terlebih dahulu. Bang Sarmuji. Ya tentu kita berharap Pak Erlangga menjadi cawapresnya Pak Prabowo ya. supaya kalau mendorong itu lebih enak gitu. Ada kader Golkar di dalamnya dan ini tentu saja akan menambah semangat infrastruktur partai kita untuk berjuang. Tetapi seandainya pun hasil rembukan, karena ini kita nggak bisa tentukan sendiri. Karena di situ masih ada Pak Prabowo sendiri, ada Gerindra, ada PAN, ada PKB, ada yang lain-lain. Tentu semuanya harus berembuk. Dan saya yakin hasil pemusyawaratan itu akan memberikan semangat kolektif yang lebih besar dibandingkan keinginan kita sendiri-sendiri. Jadi sepanjang semuanya dimusyawarahkan, insya Allah hasilnya akan bagus. Itu bagi saya. Ya, semua dimusyawarahkan. Jadi ya ikut dulu aja lah ya gitu ya. Sesuai tadi kata Mas Adi Prayitno, tanpa syarat tergantung arahan dari Pak Jokowi, begitu Mas Sarmuji? Bukan, ini bukan hanya persoalan arahan Pak Jokowi, tetapi kesepahaman semua pihak dari koalisi yang sangat besar ini. Di situ sudah ada Pak Cak Muhaimin, Cak Imin tentu juga ingin menjadi cawapres. Dan dari orang yang berkoalisi ini pasti akan ada titik temu. Titik temunya siapa? Ya kita tunggu saja, bagian dari misteri kekuasaan. Saya yakin kekuasaan ini penuh misteri kok. Tidak seperti yang kita bayangkan bisa kemudian direkayasa, diatur-atur. Saya masih percaya kekuasaan ini misteri Tuhan yang luar biasa dan kadang-kadang serba mengejutkan menurut saya. Oke, kalau Bang Yandri tadi kan dari sisi Golkar sudah menyatakan bahwa ya sebenarnya kalau Bang Yandri juga udah bilang kan Erick Thohir. Tapi kalau memang yang nantinya tidak dipilih menjadi cawapresnya atau cawapresnya, tetap masih lanjut juga nih? Iya, jadi hingar-bingar kontestasi Pilpres ini bagus, Mbak Rati sama Mas Arief. Jadi saya ulangi lagi, semua partai berlomba-lomba mengajukan kandidat terbaiknya. Dan saya setuju dengan Mas Sarmuji tadi, dinamika itu tentu akan dibawa ke forum satu meja, ya. Dalam artian semua bisa mengusulkan apa yang terbaik menurut partainya masing-masing. Dan hakul yakin nanti akan ada titik temu. Karena amanat undang-undang Pilpres itu kan hanya satu capres dan satu cawapres yang bisa diisahkan ke KPU. Dan itu harus memenuhi 20%. Jadi kalau masing-masing mengusulkan dan bertahan dengan usulannya masing-masing dan tidak ada titik temu, tentu tidak akan bisa dibawa ke KPU. Nah saya yakin nanti bila mana benar koalisi besar ini terbangun antara PAN, Gerindra, PKB, dan Golkar, ya saya meyakini koalisi tidak mau kalah gitu dalam menghadapi Pilpres tanggal 14 Februari nanti. Maka hitungan menang itu menurut saya jadi hal utama. Siapa kandidat yang bisa kita munculkan kepada publik untuk menjadi pemenang dalam kontestasi Pilpres, saya kira itu akan diambil keputusan, bukan pakai pokoknya nanti. Jadi buat apa kita bertahan dengan posisi masing-masing, tidak ada sehingga tidak bisa didaftarkan ke KPU. Terus kalau kita juga memilih sesuatu yang pasti kalah dan tidak bisa memenangkan kontestasi juga itu tidak menguntungkan bagi koalisi besar seperti ini. Tapi sekali lagi bagi PAN, sikap PAN akan diumumkan secara resmi oleh Ketua Umum PAN bahwa kecenderungan ke Pak Prabowo itu memang sudah sangat tinggi, tapi apapun bisa terjadi kan. Nah oleh karena itu kita tunggu saja tanggal mainnya. Insya Allah pagi ini akan ada titik terang yang akan disampaikan oleh Ketua Umum PAN. Jadi masalah siapa capresnya, siapa cawapresnya, sekali lagi dari PAN kita akan mengutamakan posisi cawapres, yaitu Erick Thohir. Oke, Mas Adi nampaknya sih tadi kalau udah melihat, tapi kalau dari sisi PAN kan yang perlu dipertimbangkan adalah elektabilitas. Jangan sampai kita ada koalisi, walaupun nanti titik temunya siapa, tapi dipikirkan juga nanti menang apa enggak nih gitu. Ya secara prinsip memang partai itu berhitung untuk menang, nggak mungkin untuk kalah ya. Maka mereka pasti punya rumus, satu mereka untung di Pilpres dan untung di Pileg. Bagi PAN tentu cukup confident karena memang kalau melihat angka-angka statistik, Erick Thohir itu menjadi raja survei, terutama pada posisi cawapres. Jadi kalau disimulasikan dengan Prabowo menang, disimulasikan dengan Ganjar juga menang.
Yang kalah itu kalau disimulasikan dengan Anies. Karena memang iman politiknya udah agak beda. Ini yang sepertinya membuat kenapa Bang Yandri sekalipun ada kecenderungan ke Prabowo Subianto, bukan tidak mungkin akan pindah ke tempat yang lain. Kalau Bang Sarmuji rasa-rasanya 100% tegak lurus ke 08. Ini kan perkawanannya cukup panjang. Apapun judulnya, Prabowo ini sempat di Golkar, berteman lama, 2014-2019 tempat berkoalisi. Kalau 2024 ini berkoalisi kembali, ini mirip-mirip sunnah Nabi, Pak. 3 kali berkoalisi. Jadi ini yang sepertinya dihitung betul oleh Golkar. Tapi overall bagi saya, selain menang, partai politik itu biasanya dia mencari partner koalisi yang equal treatment. Perlakuannya itu dianggap setara dan sama. Bukan saya paling menang, paling kuat, dan kamu itu tidak ada apa-apanya. Bukan. Ingat, setiap partai politik itu mereka punya independensi, punya tegak lurus ke setiap ketua umum mereka, dan tidak bisa diperlakukan secara underestimate. Inilah yang kemudian kenapa membuat irisan politik di 2024 cukup dinamis. Mungkin banyak orang yang mau berkoalisi dengan yang lain, tapi karena tidak diperlakukan sama, tidak equal, dianggap tidak boleh bisa bikin manuver banyak, tidak boleh minta sharing power yang berlebih, mereka nggak nyaman. Mungkin dengan Prabowo Subianto mungkin apa aja dikasih lah gitu. Yang penting dukung Prabowo dan menang. Kira-kira begitu logikanya. Wallahu a'lam bishawab, saya nggak tahu persis. Tapi partai politik dalam hal tertentu juga ingin dilihat. Mereka itu punya pride dan punya dignity dan punya kewenangan soal apa yang mereka akan minta kalau menang. Kan kira-kira begitu. Oke, menurut sebelum terakhir ke Bang Sarmuji masing-masing ke Mas Yandri, sedikit saja mungkin. Potensi deadlock di dalam musyawarah mufakat sebagaimana dua narasumber kita tadi mengatakan, besar nggak sih kira-kira? Oh besar. PKB membawa Caimin, Golkar membawa Erlangga, lalu Janus membawa Erick Thohir. Sangat deadlock, karena kalau melihat kecenderungan rata-rata memang semua partai sampai hari ini kalau betul mau merapat ke Prabowo Subianto, pertanyaannya siapa wakilnya? Itu. Caimin itu kan, nama gitu ya? Caimin itu kan seperti dengan PAN, seperti dengan Golkar. Kalau Prabowo ingin menang dengan Caimin. Nah, begitupun dengan PAN, kalau Prabowo ingin menang dengan Erick Thohir. Begitupun dengan Golkar, kalau Prabowo ingin menang dengan Erlangga Hartarto. Rumit pula ini, Pak. Tapi sekali lagi, kalau semua partai, 4 partai ini yang mau berkumpul hari ini, mengatakan satu komando di bawah Jokowi, yang syarat-syarat itu akan hilang, Pak. Oh, kenapa syarat jadinya ya? Oke, baik. Bang Sarmuji, terakhir dari Anda, Bang, singkat, Bang. Saya yakin koalisi ini akan mulus, kalau terjadi akan mulus-mulus saja. Bukan apa-apa, seperti yang dikatakan Mas Adi tadi, sebenarnya perlakuan equal itu bisa kita rasakan. Dan itu membawa kenyamanan psikologis yang saya sampaikan tadi. Di samping ada kenyamanan ideologis. Jadi karena sudah nyaman, pasti permusyawaratannya pun nggak akan keras. Karena sudah nyaman, pasti kita bisa bicara belak-belakan, lalu saling mengerti, saling menerima, saling memahami. Sehingga kemungkinan besar untuk deadlock dalam pengertian nggak ada jalan keluar itu kecil sekali. Tapi andaikan kemudian masing-masing punya calon lalu bisa menerima, itu jalan terbaik saya pikir. Nanti akan ada solusi pada ujungnya. Oke, Bang Yandri singkat, Bang. Iya, Mbak Rati dan Mas Arief, partai politik ini sudah terlatih untuk menghadapi serumit apapun persoalan. Gitu. Jadi percayakan saya dengan kami, insya Allah akan ada titik temu yang terbaik buat rakyat. Dan pada akhirnya sekali lagi kita berkoalisi untuk menang. Dan itu menang itu menjadi kata kunci untuk membangun siapa yang kita usung sebagai capres dan sebagai cawapres. Itu dari Pak. Baik, terima kasih banyak Bang Yandri, Bang Sumarji, jadi Mas Adi. Mas Adi, thank you. Terima kasih. Sehat selalu. Assalamualaikum Bang Sarmuji, Bang Yandri, terima kasih juga. Selamat beraktivitas kembali. Oke, kita harus jeda dulu sejenak, nanti kita hadirkan informasi mengenai komentar dari warga melihat polusi udara di DKI Jakarta dan juga ada wacana untuk WFH. Nah, work from home. Work from home. Faris Naufal nanti akan hadirkan untuk perbincangan dengan masyarakat seperti apa. Sesaat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.